Nah, iya betul. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, itulah pokoknya. Pokoknya tubuh dulu baru jiwa kan gitu kan. Nah, itu maksud saya. Gampang itu dibantah. Pergilah kita pergi rumah sakit jiwa itu. Sehat enggak orangnya? Sehat. Tubuhnya ya. Jiwanya sehat enggak? Enggak sehat. Enggak masuk itu di kita. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di tempat ini, di detik ini Allah takdirkan kita berada di tempat termulia di atas muka bumi ini, itu masjid. Di hari ini juga Allah masih takdirkan kita untuk numpang hidup kembali di buminya ini. Numpang hidup yang kita tahu bahwa Allah sendiri. Tentunya dalam hadis Nabi kita alaihissalam menjelaskan bahwa ketika kita tidur Allah menggenggam atau mengambil ruhnya kita. Esoknya atau paginya kalaulah masih ada umur maka ruh itu akan dikembalikan. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi usianya maka Allah akan ambil terus ruh tersebut. Tapi menariknya bahwa kita tahu di waktu tidur pun meskipun ruh itu diambil, jantung kita masih berdetak, mata kita atau mungkin paru-paru kita, darah kita semua masih beredar, mengalir, berjalan sesuai dengan bagaimana orang hidup, padahal kita mati. Maka mentadaburi tidur saja, jamaah sekalian, menjadi sebuah catatan penting untuk kita semua. Kenapa menjadi catatan penting? Karena tidur merupakan salah satu rahmat atau mungkin keajaiban yang tanpa sadar kita semua ketika kita tidur atau ditidurkan Allah, maka Allah lah yang menjaga seluruh fungsi tubuh kita. Orang-orang modern atau medis menyebutnya sistem saraf otonom. Ada namanya sistem simpatik, ada namanya parasimpatik. Tapi sesungguhnya kalau ditanya sistem saraf otonom itu bekerjanya gimana, mereka nggak bisa jawab. Karena kalau membahas ruh saja sudah habis mereka, nggak ketemu. Titik ketemunya itu di mana, nggak ketemu. Maka tentunya banyak hal-hal yang berkaitan dengan agama ini yang kita nggak bisa jelaskan. Ya. Contoh mungkin di sini mungkin banyak yang sudah hafal Quran kan. Kalau kita tadaburi tidur saja dari surat Al-Kahfi, berapa lama Ashabul Kahfi itu tidur? Berapa tahun? 309 tahun atau 300 tambah 9 tahun? Apa bedanya? Kenapa Allah bedakan, Allah tambahkan, dan kami tambahkan 9 tahun lagi? Ada apa dengan 9 tahun? Kenapa enggak 309 tahun saja Allah sampaikan di situ? Itu kan jadi pertanyaan. Ya, belajar tidur dari Ashabul Kahfi. Maka tidur sendiri menjadi satu tema atau topik tersendiri yang kalau kita bahas itu Masya Allah luar biasa. Barulah sains menjelaskan bahwa kalau orang mau sehat tanpa tidur yang baik maka mustahil dia bisa sehat. Para ulama zaman dulu kita tahu ada yang mereka sebagian besar atau beberapa dari mereka tuh memang enggak, atau tidurnya sedikit, cuman tidurnya
atau tidak tidurnya tadi itu gara-gara urusan umat. Ya. Apalagi kita tahu bahwa Nabi kita juga menjelaskan kapan waktu tidur. Kita tahu Nabi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala urusan tidurnya. Kapan bangunnya, kapan tidurnya Nabi diatur. Qumil laila illa qalila, kan gitu. Kapan tidurnya, kapan bangunnya diatur. Nah, zaman sekarang urusan tidur saja kita sudah bermasalah. Sebelah mungkin bukan kita lah di luar sana. Nabinya tidur, umatnya bangun, nabinya bangun, umatnya tidur. Itu fakta yang terjadi. Sehingga sains menjelaskan bahwa terganggunya pola tidur saja itu associate, ya, berhubungan dengan kanker. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana atau waktu tidurnya. Ya, Nabi disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi SAW tidurnya habis Isya. Nabi tidur habis Isya, nggak ada urusan yang sifatnya keumatan. Nabi tidur, nanti malam bangun. Itulah tidur terbaik. Kemarin beberapa waktu lalu saya ngisi begini juga di Masjid Salman ITB. Saya bilang sama anak-anak mahasiswa, saya bilang kalau Anda mau begadang, begadang syar'i, saya bilang. Begadang syar'i itu maksudnya apa? Jadi kalau ada tugas kan dipaksain tuh dari mulai maghrib, isya sampai tengah malam, itu nggak tidur-tidur sampai menjelang subuh. Efektif nggak? Saya yakin tidak, saya bilang. Daripada Anda capek kayak begitu, mendingan habis isya ada tidur, nanti tengah malam bangun. Disitulah waktu terbaiknya kita bertafakur, merenung, berpikir, berkarya. Ulama-ulama zaman dulu kayak begitu mereka. Dan secara sistem tubuh kita pun sama. Itu waktu yang terbaik, ada sistem atau ada hormon yang lagi puncak-puncaknya keluar itu di tengah malam. Kalau hormon itu kita betul-betul bisa kita nikmati dengan bangun tidur tadi itu efeknya luar biasa. Namanya salah satunya hormon tersebut namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Yang 0,0 sekian cc gitu, kalau Bapak Ibu browsing itu bisa $400 suntikannya. Yang itu dipakai buat orang gemukan badan, otot segala macam. Maka Masya Allah hari ini mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya. Karena tadi waktu Ustaz Hatta, Masya Allah, tabarakallah, ayakallah, barakallah fiik Ustaz, jazakumullah khair sudah hadir di sini. Dan Ibu Miranti yang sudah mungkin lama nih minta saya ke sini, tapi takdirnya baru hari inilah baru bisa. Masya Allah, mudah-mudahan jadi semangat buat kita semua, tentunya teman-teman para mahasiswa atau mahasantri di STIP Maghfirah ini dan Kampung Maghfirah secara umum lah ya. Karena tadi malam saya sempat ngelihat satu dokumenter. Dokumenter itu menjelaskan tentang ada namanya Blue Zone Country. Blue Zone Country. Blue Zone Country ini apa? Blue Zone Country ini Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, adalah negara-negara yang usia harapan hidupnya itu sangat tinggi, bahkan bisa 90-100 tahun. Ya, nanti saya akan jelaskan ada apa cerita itu dengan dan kaitannya apa, korelasi dengan syariat itu apa. Sehingga nanti tadi Ustaz Hatta Masya Allah sudah sampaikan bahwa dakwah paling mudah itu memang dari kesehatan. Itu sekonfirmnya. Ya, betul. Makanya ulama zaman dulu Bapak Ibu sekalian, itu semuanya sebagian besar tabib. Coba Anda lihat, Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, semuanya tabib. Mereka paham ilmu kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah bab yang justru malah paling harusnya umat Islam kuasai, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yang akhirnya diserahkan kepada orang-orang non-muslim, kata beliau. Ya, makanya saya pribadi memang bukan ahli hadis, bukan ahli Quran gitu kan. Tapi menurut saya kalau Quran ini kita telusuri atau mungkin tadaburi, menarik. Ya, kenapa menarik? Baik, kita belajar dulu nanti sebelum sebelum kita masuk ke tema intinya dulu ya. Jadi belajar sehat dari Quran. Dari mana kita mulai belajar itu dan apa kondisi sekarang yang kita harus perbaiki dan kita harus cermati, jamaah sekalian. Yang pertama, kita tahu bahwa dosa pertamanya ya, dosa pertamanya manusia, ya. Dosa pertama manusia itu kaitannya dengan apa?
Makanan. Ya kan? Waktu Nabi Adam digoda oleh iblis, laknatullah alaih. Itu. Maka urusan makanan itu bukan menjadi urusan yang sepele. Ya. Yang belajar Quran tentunya tahu bahwa Masya Allah setiap ada tambahan kata dalam Al-Quran atau ada sambungan dari kata sebelumnya dan sebelumnya, maka ada pesan di situ yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Gitu ya. Apa contohnya? Kita tahu dalam surat Al-Baqarah yang kita sering dengar, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah. Makanlah yang halal lagi baik. Wala, tapi kalimat setelahnya itu menarik buat saya. Kata apa? Allah di situ menjelaskan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kata Allah kan gitu kan. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi setelah Allah bicara tentang makanan halal, makanan thayyib, tapi ada iblis di situ yang Allah peringatkan kepada kita. Berarti kan ada kaitannya tuh. Karena setiap kata itu kan pasti ada sesuatu di situ yang Allah ingin kita mentadaburinya. Ya, seperti tadi mungkin kalau bicara surat Al-Kahfi tadi. Ya, surat Al-Kahfi itu buat saya itu banyak pelajaran di situ kalau buat saya. Ya. Contoh mungkin kalau ada yang tanya atau mungkin dalam sebuah diskusi atau waktu saya belajar gitu kan, Ashabul Kahfi itu berapa orang sih sebenarnya? Berapa? Ashabul Kahfi itu berapa orang? Kan kata Allah dalam Al-Quran kan sayaquluna salasatun rabihum kalbuhum. Kan gitu kan? Terus lanjutannya apa? Ada yang mengatakan 3, 4 anjingnya kan gitu kata Allah kan? Kalau ada yang mengatakan 5, 6 anjingnya kan? Terus yang terakhir? Jadi berapa Ashabul Kahfi itu? Saya nggak ahli bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab juga masih tipis-tipis lah, tapi ngerti lah. Di situ kalau teman-teman lihat ada yang menarik. Ya, Quran tuh kalau kita tadaburi. Waktu Allah mengatakan sayaqulun salasatun rabihum kalbuhum kan gitu kan. 3, 4 anjingnya. Kemudian 5, 6 anjingnya. Tapi menariknya yang di terakhir itu kata Allah apa? Sab'atun wa, ada wawnya. Ada wawnya kan? Yang tadi 3, 4 anjingnya, 5, 6 anjingnya, tapi yang untuk 7 kan wasan. Ada wawnya. Maka Ibnu Abbas menyimpulkan, beliau berkata begini, aku bersumpah kata dia, Ashabul Kahfi itu 7, 8 sama anjingnya kata dia. Kenapa? Karena untuk manusia dan hewan dibedakan sama Allah pakai kata wow. Gitu. Makanya Al-Quran itu lagi-lagi ya. Kalau kita belajar di situ, kita disuruh mikir, disuruh tadabur, pintar kita beneran. Saya kadang-kadang subhanallah teman-teman sekalian, Anda yang mungkin pernah ke Andalus, saya belum pernah. Itu kan ada Istana Alhambra. Istana Alhambra itu di depannya ada patung apa tuh? Apalah gitu, anjing atau singa gitu kan, yang air mancur kan. Yang menariknya air mancur itu ada waktu keluarnya. Keluar dia. Zaman itu belum ada AI kayak sekarang. Nggak ada sistem kayak sekarang. Tapi kok bisa muncul? Lalu oleh orang-orang barat itu, ya, bodohnya mereka, ya, saya sebut bodoh aja, dibongkar sama dia. Dibongkar. Habis dibongkar, nggak tahu lagi masangnya. Sampai sekarang nggak bisa keluar lagi tuh. Kan bodohnya mereka. Jadi saya sekarang memandang peradaban barat itu nggak ada apa-apanya. Tak ada yang bisa dibanggakan dengan kaum muslimin 1300 tahun lebih. Ngomong zaitun, apa zaitun? Spanyol punya zaitun itu sisa-sisa dari Andalus. Makanya kalau Anda baca kitab Al-Filaha, ini kan banyak nih, tadi Ustaz Hatta sampaikan 40 hektar. Buka tuh kitabnya, Al-Filaha. Kitab tentang pertanian yang memakmurkan Andalus selama 1300 tahun, yang saat itu Andalus itu pertanian, perkebunan, peternakan mereka tuh nggak ada apa-apanya. Akhirnya salah satu yang mereka tanam adalah zaitun. Nah, sisa-sisa zaitun itu ditanam di Spanyol.
Gitu. Lalu kita mikir lagi kan, terus zaitun yang terbaik apa? Al-Quran sudah bilang. Dalam surat An-Nur Allah bilang apa? Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun ini tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Maka di situ kalau kita ambil pelajarannya, timur itu apa, barat itu apa, tengahnya apa? Masuklah ulama mengatakan itu Syam. Maka zaitun-zaitun terbaik bukan zaitun dari Spanyol, tapi zaitun dari Syam, Palestina, Lebanon, Syria. Itu mikirnya. Sederhana kan? Bukan sederhana sih ini. Dalam ini. Ya. Makanya saya waktu Ibu Miranti nyuruh saya ngisi kuliah, saya nggak tahu mau ngisi kuliah apa. Saya bilang terlalu banyak dalam otak saya yang mau saya sampaikan. Ini belum masuk materi. Aku makanya nyebutnya kuliah umum, makin pusing lagi saya. Terlalu luas. Kalau mau disebut kuliah umum, ya belajar lagi kesehatan, kan? Contoh nih, kita mikir, kita sudah tahu ayatnya. Nabi Adam akhirnya tergoda oleh setan. Nih yang mau belajar marketing. Saya bilang begini sama Ustadz Hatta, Ustadz, minumlah air kelapa muda. Ustadz nanti makin muda. Nah gitu saya bilang beliau kan. Minumlah jahe, minumlah madu, habatus sauda, zaitun. Saya bilang, Ustadz kalau minum itu insya Allah pasti sehat. Insya Allah. Benar gak ucapan saya ini? Benar lah. Anda bisa buka datanya kok. Zaitun isinya apa, habatus sauda isinya apa, segala macam tadi yang saya sebutkan isinya apa. Anda bisa buka datanya. Tapi yang keren, nah ini nih, makhluk laknatullah alaih ini. Kan Allah bilang surga itu luasnya seluas langit dan bumi kan. Pohonnya banyak gak? Banyak. Buahnya banyak gak? Tapi kok bisa Nabi Adam memilih pohon atau buah dari syajaratul khuld itu? Kan canggih ini marketingnya. Paham maksudnya? Marketingnya canggih menurut saya. Kenapa canggih? Kalau yang saya sampaikan benar dan saya tergoda untuk memakan mengkonsumsinya, biasa aja. Ini yang disampaikan sama dia udah jelas-jelas bohong. Apa janji iblis sama Nabi Adam? Kalau kau tidak makan buah ini, kau nggak bakal kekal di surga. Kau akan pisah sama istrimu kan gitu. Ya kan? Betul kan? Akhirnya Nabi Adam memutuskan untuk makan buah itu. Ini kan keren marketingnya. Jadi kalau Anda tanya bapak marketing pertama, iblis. Sakti dia. Bisa menggoda seorang nabi. Ya, padahal bayangin ya, Anda bayangin suasana itu yang seru buat saya. Kalau suasana itu kita dapat itu Masya Allah, asik gitu loh. Kita belajar hadis, belajar Quran, suasana itu begini maksud saya. Anda bayangkan gitu ya, ada seorang misalkan disebut dalam sebuah riwayat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bilang begini, ya Rasulullah, karena Anas bin Malik ini kan pembantunya Nabi kan. Dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, nanti kata dia, di hari kiamat nanti di mana aku bisa mencari engkau untuk meminta syafaat. Kan kalimat itu tuh nyesek buat saya. Kenapa nyesek? Karena beliau terlalu dekat sama Nabi kan. Dan di kiamat nanti, di yaumil hisab nanti, beliau nggak mau jauh-jauh dari Nabi SAW. Sehingga beliau bertanya, di mana aku bisa menemui engkau ya Rasulullah? Kan kalimat itu tuh buat saya, mereka tuh sudah bisa membayangkan suasana di sana tuh loh. Di saat manusia tuh banyaknya luar biasa, dia bilang, aku nggak mau jauh-jauh dari engkau gitu loh. Bagaimana aku bisa bertemu dengan engkau untuk meminta syafaat ya Rasulullah? Itu suasana. Nah gitu. Sama kalau bicara suasana ini, suasana surat Al-Anfal itu loh. Kalau kita tadabburi surat Al-Anfal itu suasana itu menarik loh. Karena surat Al-Anfal itu diturunkan Allah tidak berdasarkan urutan ayat, tapi urutan perasaan. Coba aja lihat. Dari ayat, saya lupa itu berapa, nanti loncat ke ayat berapa gitu kan. Bahkan di situ gambarannya para sahabat itu digambarkan Allah dalam Al-Quran, mereka tuh seperti lagi digiring menuju jurang kematian kan gitu surat Al-Anfal itu. Takut nggak? Takut, pasti takut. Manusia juga mereka. Ya. Untuk menghilangkan rasa takutnya, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah sampaikan dalam surat itu?
Allah kasih apa? Ngantuk kan? Jadi obat takut paling mujarab versi Quran, tidur. Yang pertama. Yang kedua apa? Allah kasih mereka hujan. Di situ Allah jelaskan fungsi hujan ada 4 dalam surat Al-Anfal itu. Ya, yang pertama menghilangkan was-was. Jadi kalau mau meruqyah, ruqyahlah yang paling baik itu waktu hujan. Menghilangkan was-was, cepat ya. Yang kedua apa? Mengokohkan kaki kalian, kata Allah. Yang ketiga, memberikan kebahagiaan, kegembiraan. Dan yang keempat adalah menyatukan hati-hati kalian. Jadi kalau ada rumah tangga atau kita sama teman lagi bermasalah, hatinya lagi kacau, apa gimana di hujan bareng-bareng? Paham ya? Itu kita mentadaburnya begitu. Jadi bukan sekedar hujan turun biasa. Zaman sekarang kenapa keberkahan itu tidak kita dapatkan? Karena hujan sudah difitnah. Hujan kan difitnah. Baru hujan sedikit, jangan kena hujan gitu kan. Nanti demam, batuk, segala macam. Omongilah ozon ini itu kan. Bocorlah segala macam. Saya sering bilang lihat matahari kayak begitu kan. Ya, biasanya kaum wanita nih takut luar biasa pakai sunscreen. Pret kata saya. Sunscreen. Subhanallah. Semakin banyak cahaya matahari yang menerpa kulit kita ini, maka akan semakin banyak produksi melatonin, pelindungnya. Jadi nggak perlu sebenarnya sunscreen itu. Justru malah itu masalahnya. Itu. Makanya kalau bicara tentang nanti kanker, itu harusnya bapak petani di desa itu paling banyak kankernya itu. Gak jauh-jauh dari jualan gitu loh. Jualan sunscreen lah segala macam. Gitu loh. Jadi kita harus tahu nih manuvernya iblis. Ya, sehingga keadaan sekarang itu nggak jauh-jauh. Ini kan sejarah berulang aja nih sekarang ini. Ya, nggak jauh-jauh dari apa kisahnya atau awalnya penciptaan manusia tadi. Itu kalau ditarik teman-teman sekalian, ditarik lebih sebelum ceritanya iblis itu goda Nabi Adam, ada hadisnya lagi. Iblis itu ya, waktu Nabi Adam ada hadisnya. Waktu Nabi Adam itu Bapak sekalian diciptakan Allah dengan tangannya Allah, lalu dibujurkanlah Nabi Adam itu, diletakkanlah dalam satu tempat tanpa ruh ya. Tanpa ruh, itu iblis masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Apa yang dilakukan? Riset, dia ketok-ketok. Anda boleh cari hadisnya itu. Sehingga saya Bukhari ya di situ. Dia riset, ketok-ketok. Kenapa? Dia udah nggak suka nih makhluk. Kenapa nggak suka? Sampai istimewa banget Allah menciptakannya dengan tangannya Allah. Kan istimewa sekali, makanya sombong kan. Risetlah dia, ketok-ketoklah dia, tok gitu kan dalam tubuhnya Nabi Adam. Bilang ini makhluk fragile, dia bilang rapuh. Kata dia yang pertama itu. Ada 7 kesimpulan seingat saya itu. Lalu apalagi dia bilang? Yang kedua dia bilang ini makhluk akan banyak berurusan dengan syahwatnya, dia bilang, emosinya. Terus ada dia bilang lagi ini makhluk akan banyak berurusan dengan perutnya, kata dia. Ya. Jadi tadi kan sudah dapat satu gelarnya, Bapak Marketing Internasional. Yang kedua Bapak riset. Kita tuh di riset. Jadi sekarang gak usah tanya Google, bank data terbesarnya manusia itu bukan Google. Allah pastinya ya sebagai pencipta kita. Tapi dari zaman Nabi Adam dia sudah tahu kelemahan-kelemahan manusia. Fulan ini kelemahannya apa? Ini goda aja sama risol selesai ini. Goda aja sama gorengan selesai dia. Udah tahu dia. Apalagi pakai catatan nasab. Ah ini mah pakai nasi goreng kelar ini udah. Itu doang gitu loh. Makanya kan sudah Allah bilang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti, kata dalam sebuah diskusi saya dengan seorang ulama ustaz, dia bilang ada iblis di piringmu, dia bilang. Ya kan nanti kita dalam piring itu gitu. Karena dia udah tahu dia masalah kita tuh di situ. Ya, nanti kita akan masuk nanti ke pembahasan lalu sebenarnya apa tujuannya syariat ini sebenarnya. Ya, kembali ke situ. Karena kan sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, teman sekalian itu masya Allah ya.
problematika kesehatan zaman sekarang ini sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari zaman dulu, sama aja. Ya, nih contoh nih menjelang pemilu kayak begini. Kira-kira penyakit yang banyak apa? Itu pasti ada datanya. Ya, kenapa? Nah, ini pelajarannya. Ya, jadi kalau kita sudah ngerti tubuh kita ini, ya, kita udah ngerti bagaimana dia ini diciptakan. Kan Allah sudah jelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah kan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah kan. Tin itu kayak tanah yang dicampur dengan air. Ada lagi solsolin fakhar. Ada juga tuh. Nah, makanya Nabi Adam itu kan diciptakan Allah dari apa? Dari berbagai macam tanah yang ada di bumi ini. Nanti riwayatnya baca tuh. Dijadikan satu sosok Nabi Adam. Ya. Maka sebenarnya manusia itu kalau pelajaran tanah saja kita angkat di sini Bapak Ibu sekalian, maka kita ini sudah banyak sudah banyak tidak bersinggungan dengan tanah. Ya, contoh. Apa sunnahnya ketika kita masuk kuburan? Melepas alas kaki kan? Ternyata dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca, justru bakteri yang paling banyak ragam dan jenisnya itu ada di kuburan. Jadi sebenarnya bagus kita melepas alas itu. Supaya apa? Supaya bakteri itu nempel. Ngasih tahu bahwa lu bakal mati. Loh, bakteri itu bisa berkomunikasi asli dengan kita, tapi tentunya bukan dalam bahasa kita, dalam bahasa rasa. Kenapa Anda pengen makan, misalkan Anda pengen makan duren, kenapa Anda pengen makan cabai? Itu kan efek dari mereka itu sebenarnya, bakteri itu. Maka benar, sains juga menjelaskan bahwa penyakit terbesarnya kita itu adanya pada perut. Ya. Dalam sebuah riwayat, seingat saya bukan hadis, disebutkan bahwa kalimat itu bunyi al-ma'idatu baitudda, kalau nggak salah, bahwa perut itu rumah penyakit. Kalau perutnya bagus, baguslah semua. Perutnya jelek, jeleklah semua. Ya, makanya kalau mau sehat, sering-sering nyeker. Grounding namanya kalau orang zaman sekarang bilang. Jadi grounding itu adalah cara kita untuk jadi bumi itu akan menyerap elektron negatifnya, elektron bapernya, elektron apa yang diserap sama dia. Dan bahkan disebutkan berapa lama grounding atau nyekernya itu, 20 menit nyeker itu. Ada datanya itu. Ya. Jadi sering-sering nyeker. Apalagi tempat yang langsung tanah gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian, jadi bicara kesehatan ini, ya tentunya cara paling gampang belajar sehat itu dari Quran. Udah, itu aja konsepnya. Belajarlah sehat dari Quran, dan lanjutannya adalah belajar sehat dari apa yang Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Nanti ketemu semua tuh masalah kita itu apa. Ya, ketemu. Dan konsep-konsep inilah yang diterjemahkan. Ya, kemarin subhanallah saya bertemu dengan seorang profesor. Pintar beliau ini. Ya. Cerdas, dan bahasanya saya suka dengan bahasa Qur'annya beliau. Jadi beliau ngasih saya satu botol. Tadi saya mau bawa botol itu. Botol itu isinya air. Terus dia bilang apa? Dokter, dia bilang, Bapak, saya Bapak. Pak Zaidul, ini isinya NO3. Gas yang dimasukkan dalam air. NO3. Kemudian saya baru ingat, saya pernah bikin tulisan juga tentang NO3. Nitric oxide itu adalah satu senyawa yang kalau kita bisa dapatkan dia seperti muscle relaksan dan jantung relaksan lah ya, kardio relaksan. Dia bikin jantung kita tuh, pembuluh darah kita tuh bisa lentur, ya, relax. Dia bilang gitu. Terus semprotin doang, pakai air gitu, semprot begini. Ya, ngomong profesor saya pasti percayalah. Ya, meskipun nggak kelihatan bentuknya kan, bendanya nggak kelihatan kalau dalam air, gitu kan. Terus akhirnya apa? Dia kasih saya data-data nitric oxide. Terus saya bilang saya bilang sama beliau, sebenarnya ini sebenarnya nitric oxide ini sudah lama Prof saya tulis, saya bilang. Sudah lama, mungkin setahun 2 tahun lalu di Instagram saya tulis tentang nitric oxide, saya bilang. Teman-teman tahu nitric oxide itu terbanyaknya kapan? Pagi habis subuh.
Jadi salah satu rahasia kenapa kalau mau sehat itu jangan tidur habis subuh. Ya, karena nitrit oksidnya itu lagi berlimpah sekali di udara subuh itu. Ya, jangan tidur. Meskipun tidak diharamkan, dilarang, tapi Nabi melarang. Ya, Nabi juga tidak mencontohkan tidur habis subuh. Jadi kata Nabi itu Allah membagikan rezeki kan di pagi hari kan. Berkailah umatku di pagi hari kan, dia begitu. Makanya jangan tidur. Robnya kita lagi ngasih rezeki, hambanya lagi tidur, nggak sopan, kayak gitu, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan riset ini, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, menjadi suatu hal yang lagi-lagi kalau kita mau tadaburi, ya, itu menarik buat saya. Ya, contoh mungkin kalau kita belajar tentang diagnosa. Nah, di sini mungkin saya ajak lah ya. Banyak sebenarnya kitab-kitab berbahasa Arab ya. Ada satu kitab itu judulnya Asbab wa Alamat. Nanti lihat, kitab itu tebalnya 1400 halaman. Isinya semua tentang diagnosa. Ya. Kalau saya belajar itu kan ada nadi, ya, ada lidah, ada muka, ya, ada apa namanya? Ungkapan. Jadi rasa, bahkan rasa seseorang atau ucapan seseorang itu, teman-teman sekalian, itu bisa menjadi salah satu indikator diagnosa. Kalau saya bahkan lihat muka itu bisa lihat ini masalahnya apa, ketahuan. Mau mati kelihatan dari muka. Ya, ini orang makannya gorengan tiap hari, ketahuan. Ya, misalkan gitu. Kan muka kita tuh cerminan sebenarnya. Muka cerminan hati. Apalagi pandangan mata, lebih kelihatan lagi. Terus muka ini cerminan perut. Jadi isi perut kita tuh tampak di muka. Kelihatan makannya apa, bener apa enggak. Kelihatan. Enggak usah nunduk-nunduk gitulah. Ya. Jadi Masya Allah ya. Maka kalau orang yang terjaga ibadahnya, dia ikhlas segala macam tuh, mukanya tuh menyenangkan gitu. Kalau kita lihat ulama-ulama, kiai-kiai, para syekh-syekh gitu kan, lihat mukanya tuh udah seneng gitu. Gak usah ngomong deh dia, diem aja dia, kita udah seneng lihat mukanya kan gitu kan. Apalagi kalau kita lihat cerita-cerita atau kisah-kisah di mana para sahabat tuh menatap wajah Rasulullah SAW, lebih menyenangkan lagi. Jadi mukanya itu menggambarkan bagaimana hatinya, imannya, kedekatan dia sama Allah. Sehingga nanti kalau sudah masuk ke bab itu, kalau urusannya ruqyah misalkan, gak usah dibaca-bacain. Udah sering kita dengar kisah Imam Ahmad meruqyah. Pernah dengar kan? Ada orang minta ruqyah kepada beliau, Imam Ahmad rahimahullah. Apa dibaca-bacain? Enggak. Dia bilang apa? Bawa sendalku ini, kau pukulkan saja pada orang itu, jinnya kabur. Zaman sekarang jin yang ngoreksi bacaan ayat kursi kita. Koreksi salah itu makhrajnya, dia belajar tahsinnya kurang benar. Nah, sehingga satu hari itu saya nih pernah diceritakan wartawan salah satu media TV lah. Jadi ceritanya begini. Ada mereka tuh bikin program ya ruqyah gitulah gitu kan. Saya nggak ikut. Cuman dia cerita habis di ruqyah itu udah bagus lah orang tuh, pasien itu. Terus sama si apa namanya reporter atau timnya itu tuh orang yang sudah di ruqyah tadi dikasihlah tempe. Kasih tempe. Habis dikasih tempe itu, subhanallah teman sekalian, apa yang terjadi? Bereaksi lagi. Si orang tadi itu bereaksi lagi, subhanallah. Saya nggak tahu kan, saya tanya sama si reporter itu, saya bilang itu kata ustadznya apa? Saya bilang kata ustadznya apa? Kata ustadznya jin itu nggak suka makanan sehat. Gitu. Oh iya, gitu. Jin itu nggak suka makanan sehat. Ya, jadi kalau ada orang tiap hari makannya nggak benar, nggak sehat, kacau dia punya jiwa itu. Itu poinnya. Makanya kan setan udah saya bilang tadi, iblis itu kan udah pandai banget. Dia nggak bisa goda kita yang halal, dia masuk ke tema kedua. Ya lah gitu. Iya kan? Kita suruh makan babi, oh nggak mau babi, haram. Nggak bisa goda makan yang haram,
masuk yang kedua, yang thayyib. Artinya dia akan goda kita dengan yang tidak thayyib. Itu konsepnya kan, urutannya itu. Nah ini kalau kita Quran ini saja Bapak sekalian, itu Masya Allah, kita judulnya kalau di sini mau jualan keren loh, pakai konsep Quran ini ya. Apalagi konsep makanan kayak begini kan, musuh-musuh Islam itu ya, orang-orang yang gak suka dengan Islam kayak apapun lah gitu kan, akhirnya kan mereka menggoda, menarik lah kaum muslimin misalkan dari hal-hal yang tadi tiga tadi, supaya apa? Ibadah nggak diterima, doa tidak terkabul, kan begitu. Lemahlah kita ya, seperti itu. Nah termasuk juga kembali ke cerita Nabi Adam itu, saya itu sampai sekarang mikir loh, itu buah yang dimakan Nabi Adam itu buah sakti. Bapak Ibu tahu kenapa sakti? Kan ayatnya bunyinya begini, setelah dimakan Nabi Adam apa yang terjadi? Terbukalah aurat Nabi Adam. Itu kan belum pernah kita makan buah, tiba-tiba aurat terbuka. Itu maksudnya, itu buah apa kayak gitu kan? Di luar mungkin itu udah takdir Allah, hukuman Allah ya, tapi itu buahnya canggih banget menurut saya gitu. Ya gitu Nabi Adam, banyak pelajaran Nabi Adam. Termasuk juga ketika Nabi Adam diturunkan Allah dari muka bumi, dari surga ke bumi, apa yang Nabi Adam makan pertama kali? Ada itu kisahnya itu. Berarti itu kan makanan terbaik. Sama Ashabul Kahfi itu ketika mereka dibangunkan Allah, kan mereka minta azka to'aman, ya kan? Kira-kira mereka minta beliin apa itu zaman itu makanan terbaiknya untuk orang-orang yang tauhidnya terjaga kayak begitu. Ya. Jadi saya mungkin mikir ala-ala saya, kan 300 tambah 9 tahun. Ya. Jadi waktu Ashabul Kahfi itu tidur gitu kan, bangun dia sekali-sekali dia bangun. Lepas dia bangun itu dia tengok luar, masih belum berubah keadaannya, kami tidur lagi aja. Ini kabar baik bagi kaum rebahan. Ya. Kaum rebahan itu daripada ente bangun maksiat dosa, tidur aja deh. Iya kan? Daripada bangun bikin maksiat dosa tanpa karya, tidur lebih baik untukmu. Gitu. Tapi nggak gitulah konsepnya kita. Ya, enak aja. Ya. Makanya saya kadang-kadang kalau mentadaburi umur, ya umur saya gitu kan, saya membayangkan teman-teman tahu pasti sudah pernah baca dan pernah ngaji lah kitab Riyadhus Shalihin yang mengarangkan Imam Nawawi ya. Ya, Imam Nawawi itu seingat saya meninggalnya juga muda, 40 tahunan ya. Itu ulama menyebutkan bahwa dari brojol huek sampai meninggal beliau itu dihitung kalau pakai jumlah kitab yang beliau tulis 40 halaman per hari beliau tulis. Dari huek nggak bisa itu. Mas dari bayi nggak bisa nulis kan? Artinya naikin lagi lah sampai dia bisa nulis kan? Ya berapa tahun? 10 tahun, 12 tahun. Berarti kan lebih pendek waktunya, bukan 40 halaman. Lebih 40 halaman lah. Wajar mereka tuh Masya Allah hidupnya itu ya mungkin singkat-singkat tapi padat karya gitu loh. Padat karya. Nah kita nih hidupnya belum jelas gitu. Habis kuliah mau ngapain, kerjanya ngapain, begini-begini aja. Ya, apalagi zaman dulu. Nah ini saya dapat sebuah kalimat yang sangat baik dari guru saya. Dia bilang begini, zaman dulu tuh ilmu itu untuk amal, dia bilang. Ilmu untuk amal. Kalau zaman sekarang ilmu untuk ilmu, kata beliau. Dalam sebuah buku juga ada kajian juga seorang syekh mengatakan begini. Dia bilang dulu Al-Azhar itu Mesir menghasilkan ulama. Sekarang Al-Azhar itu menghasilkan doktor. Kata beliau gitu, bukan kata saya, kata beliau. Ada kalimat itu. Anda tahu bedanya apa? Beda sekali Ibu sekalian. Sangat beda. Ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian mencermati apa yang saya sampaikan, sebenarnya isinya itu aja, beneran. Tapi masalahnya, problemnya kita itu aja. Gak berubah-berubah dari zaman dahulu kala sama.
kanker zaman dulu sama, problemnya apa? Sama. Ya, ulang lagi. Tinggal siapa yang beruntung aja di situ. Makanya sering sampaikan di kajian-kajian saya, mau sehat. Nih judulnya nih mau sehat. Tadi kan Ustaz Hatta cerita kampung pendidikan. Saya tantang sedikit. Ya, tantang sedikit. Sekalian bikin kampung sehat. Kampung sehat. Subhanallah. Blue Zone Country itu, ini baru masuk materinya. Sedikit. Tadi pembukaan. Blue Zone Country itu teman-teman sekalian, yang tadi negara, nanti browsing kalau Anda punya pakai handphone, lihat Blue Zone ada di Okinawa, Jepang. Ya, ada di California, tapi bukan, ada satu bagian saja. Kemudian di Venezuela beberapa tempat itu Blue Zone Country. Itu subhanallah ya, mereka itu mohon maaf ya, non muslim gitu kan. Bahkan sebagian juga masih ya teng pakai musik gak jelas gitu kan. Saya bilang sayang kalau seandainya itu tuh ilmunya. Jadi mereka di situ tuh, ilmu mereka tuh kita bisa pelajari sebenarnya. Ya, maksudnya apa? Apa yang mereka makan. Jadi mereka tuh nggak spesifik tiap hari makan madu, enggak. Tapi pola makan mereka tuh menarik menurut saya. Ya, menarik kita bahas. Ya. Ternyata di Okinawa tuh salah satunya itu ternyata mereka sangat banyak mengkonsumsi pare. Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua apa? Mereka sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Yang kedua. Tidak ada ceritanya mereka itu makan makanan olahan, sosis, nugget, tidak masuk. Ya, apalagi minuman-minuman kekinian yang berlimpah gula, apalagi tidak masuk. Makanya umurnya 90 tahun masih bisa nyangkul. Ya, luar biasa lah, masya Allah. Kunyit. Nah, terus apa menu mereka itu? Dia sebutkan itu medicinal food, tapi kalau mungkin bahasanya itu adalah functional food, makanan fungsional. Jadi makan itu bukan sekedar makan, tapi makan yang bisa memberikan efek kesehatan, sehingga makin cerdas, makin pintar. Nah, kita zaman sekarang kan godaannya luar biasa. Yang kadang-kadang ketemu orang tua gitu kan, pas lagi libur keluar segala macam kan orang tua bawa itu makanan tuh kan. Makanya saya mikirnya kalau ini kampung sehat ini di konsep, kan yang dibutuhkan insiden, bukan dibutuhkan. Kalau kita bicara tentang data ya, misalkan puskesmas, mereka kan butuh data bahwa penyakit stroke-nya rendah, diabetes rendah, jantung rendah. Nah itu di Blue Zone Country semuanya rendah, bahkan demensia nggak ada demensia. Umur 90 tahun yang saya lihat itu, si orang Jepang Okinawa itu masih bisa masukin benang ke jarum tanpa kacamata. Makanya saya aslinya kalau sesuai usia saya harus pakai kacamata, tapi saya nggak mau. Istri saya maksa-maksa pakai kacamata, saya tidak mau. Obatnya apa? Sering-sering natap langit. Emang efek orang pakai kacamata tuh ya matanya kan stretch relaxnya apalah gitu itu kan nggak seimbang. Enggak, lihat mati langit sambil doa. Ada doanya, udah tahu doa lihat langit. Baca hadisnya. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan Nabi itu kalau keluar rumah setelah dari rumah istri beliau itu, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menatap langit sambil berdoa ini, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alaihi. Itu doanya. Itu obat buat apa? Ngelapangin hati. Jimatnya tanda kutipnya kita menghadapi orang-orang atau hal-hal yang mengganggu pikiran, perasaan atau jiwanya kita. Gitu. Ada doanya tuh. Doa ini kan kata Ustaz Hatta disampaikan. Berobatlah kalian kata Rasulullah, asal jangan dengan yang haram. Ya, maka ada mantra-mantranya ala-ala kita. Mantra anxiety. Sekarang kan banyak tuh. Cemas enggak jelas, ada mantranya. Apa mantranya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min al-jubn, kan mantranya tuh seterusnya.
Kenapa mantra ini tidak berfungsi? Doa kita nggak ngerti, kita nggak paham, nggak ada rasa, nggak ada cinta, nggak berfungsi dia. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau itu lagi demam, kemudian beliau di sekitar pelataran haram minumlah air zam-zam. Habis minum zam-zam, subhanallah, demamnya turun. Kenapa bisa kayak begitu? Karena yakin obat itu. Jadi kalau ditanya apa resep pengobatan paling tinggi dalam Islam, maka jawabannya tauhid, akidah, tidak ada yang lain. Maka beberapa ulama menyebutkan kalau orang itu nggak bisa diobati dengan Quran, maka dia tidak akan bisa diobati dengan yang lain. Nah gitu. Makanya dengan Quran itu interaksinya itu diperbaiki. Supaya apa? Ada rasanya, ada cintanya, ada emosional kita yang terpaut sama dia gitu loh. Bukan cuma sekedar dibaca, kira-kira Allah kasih ayat ini tuh maksudnya apa? Mikir kita tuh apa gitu loh. Sampai urusan bab misalkan kalau dalam kesehatan, urusan makanan minuman saja dalam Quran itu kan dibahas di surga. Orang surga masuk surga dikasih makan apa, minum apa kan disampaikan sama Allah dalam Quran. Ya. Dan sebagian itu diciptakan Allah di muka bumi ini. Jahe, susu, madu, khamar, kan gitu kan? Ciptakan. Untuk apa? Kalau bahasa saya itu supaya nanti di surga nggak kaget. Gitu. Supaya di surga nanti nggak kaget. Bolehkah di surga nanti minta boba? Boleh aja kali ya. Nggak tahu ada apa nggak, tapi mungkin ada. Allah alam. Sampai luar biasanya penduduk Madinah itu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, karena orang Madinah itu kan sudah bercocok tanam. Nanti di surga kami bisa bercocok tanam nggak? Kata mereka. Jadi sudah ngebayangin suasananya gitu loh, kan asik kayak begitu, ya. Dan ada sebuah kisah menarik. Ini intermezzo sedikit. Kan wanita itu, bab mereka itu kan cemburu. Kadang-kadang gila cemburunya. Cemburunya minta ampun. Bahkan cemburunya wanita itu, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kadang-kadang bisa menghilangkan akal dan iman mereka loh. Lo benar ini. Tanya sama Ustaz Hatta, sama Syekh, Masya Allah. Ya, tidak apa-apa, itu bagian dari cinta kan. Oh iyalah, gak ada cemburu, gak ada cinta. Jadi dalam sebuah ceramah singkat, ada seorang wanita bertanya pada seorang syekh. Dia bilang begini, ya syekh, bisakah nanti di surga itu suamiku tuh nggak ada istri lain kecuali aku saja? Kan disebutkan bidadari itu kan istri-istrinya kan? Bisa nggak satu aja, saya aja, supaya nggak ada wanita lain dalam kehidupan dia di surga itu. Saking luar biasa posesifnya. Terus kata syekh itu apa? Kata dia begini, cukuplah engkau menjadi ujiannya di dunia, jangan lagi menjadi ujiannya di surga. Iya. Tidak apa-apa, tenang. Tapi privilege-nya wanita ini banyak, gampang dia masuk surga, betul tak? Gampang. Anda itu nggak ngapa-ngapain ya, cuma ibadah wajib saja, jaga kehormatan suami, jaga rumah, jaga anak, urus suami, udah boleh masuk dari semua pintu surga. Nggak perlu sholat duha, nggak perlu tahajud, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu sedekah, nggak perlu. Saking mudahnya Anda masuk surga. Tapi apakah ada yang suka dengan kalimat itu? Yang tidak suka, maaf, adalah pasti iblis, pasti nggak suka. Makanya sedikit ngomong parenting tipis-tipis. Dalam sebuah, saya tidak tahu riwayat atau seingat saya riwayat hadis itu, ketika suaminya lagi marah, pegang dadanya, bilang, aku tidak akan tidur sampai kau memaafkanku. Oh itu kan? Ada riwayat itu Ustaz. Tapi Pak, itu bunyi hadisnya gampang. Minta maafnya mereka nih susahnya minta ampun. Gak bisa, susah ya. Perkara maaf itu buat laki-laki gampang, selesai. Kalau mereka nggak bisa, maka penyakitnya bisa dideteksi dari situ.
kerasnya hati. Loh, ini baru masuk materinya. Saya baru catat tadi apa yang saya mau sampaikan. Ini kan judulnya kisi-kisi, kan kuliah umum sekali lah pokoknya, nggak spesifik gitu. Tujuannya buat mikir aja. Ya, jadi masya Allah ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana konsep sehat sesuai syariat kan gitu kan, maka gampang. Quran ngomong apa, hadis bicara apa, itu aja. Nah, ketika Quran kita tidak temukan konsep itu, maka kita lihat apa kata Nabi SAW. Itu, ya. Hadisnya sudah sering kita dengar. Kata Nabi kan, dalam tubuh manusia, ala inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza solahat solaha jasada kulluh. Tolong dikoreksi kalau salah ya Ustaz. Wa iza fasadat fasada jasada kulluh. Kalau dalam hati itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua, dia rusak, rusak. Semua kan gitu konsepnya kan. Jadi bukan konsep mensana in corpore sano. Gak pakai kita konsep itu. Kita kan selama ini kan jargon-jargonnya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang terbalik ya? Dalam tubuh yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Salah, ente pun salah. Saya pun dah lupa itu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, Ustaz. Nah, iya betul. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, itulah pokoknya. Pokoknya tubuh dulu baru jiwa kan gitu kan. Nah, itu maksud saya. Gampang itu dibantah. Pergilah kita pergi rumah sakit jiwa itu. Sehat dah orangnya? Sehat. Tubuhnya ya. Jiwanya sehat nggak? Nggak sehat. Nggak masuk itu di kita. Maka lihat gini. Jadi gini, cara saya ngajarin metodologi berpikirnya ya teman-teman sekalian, supaya kita tuh mulai cerdas gitu loh. Berarti sekarang belum cerdas. Cerdas lah mungkin, saya nggak tahu kan. Kalau lihat muka-mukanya sih cerdas-cerdas. Husnuzonnya saya. Sampai mana tadi? Orang gila. Kita ngomong gilanya. Jadi makanya konsepnya bukan outside to inside, tapi inside to outside. Itu konsepnya. Ya, bukan dari luar ke dalam. Kalau tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, berarti kan outside to inside kan? Enggak, Islam itu inside to outside. Baru benar. Nabi ngomong apa? Tentang itu, lihat. Berarti kan kuncinya ada pada qalb tadi itu kan? Qalbulah maksudnya. Ya, kuncinya ada pada itu. Maka kalau pakai konteksnya ini, pemahaman atau mungkin sabda kiainya kita, gurunya kita, ya, tapi maha gurunya kita itu apa? Maha gurunya kita itu siapa? Bab tentang pendidikan itu, ya, dimulai dari ayat apa? Ada yang tahu nggak? La adri. Bab tentang pendidikan. Udah hafal kita ayatnya. Cuman kita potretnya dari sisi yang lain. Ini saya pakai potret yang lain. Beginilah. Saya tanya ini. Ini apa anak-anak? Jagung. Ini apa? Kacang. Apa lagi? Ini? Pisang. Masya Allah pintar ya. Boleh pulang, boleh pulang. Tahu kan? Sekarang saya tanya ini. Namanya tuh kardiomiopati diabetika. Paham nggak? Paham. Maka bab tentang pendidikan pertama kali adalah, nih lihat, ini saya ngomong tadi. Quran bicaranya apa? Pada cerita pendidikan pertama kali sejarahnya manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Jadi maha gurunya Nabi Adam itu Allah, yang mengajarkan langsung kepada, yang diajarkan apa? Asma kan? Semua asma. Jadi kalau mau mulia maka pelajarilah asma. Itu poinnya. Ya kan? Nabi Adam mulia gara-gara tahu apa? Itu pohon, itu ini, itu diajarin semua sama Allah Subhanahu wa taala. Mulialah Nabi Adam. Itu. Tapi ketika tadi saya cerita nih, lihat bagaimana ilmu itu kalau kita bisa tarik teman-teman sekalian menjadi sesuatu yang kita pelajari, maka menariknya kenapa? Bicara jagung, bagi yang paham cuman sekedar bahasa jagung, dia ngomong ini jagung betul, tapi yang mikirnya dalam, dia akan mikir di mana tanah yang cocok buat jagung, bibitnya ngambil di mana, dia cocok panas, dia cocok kering, muter otaknya. Itu baru pintar. Itu metodologi berpikirnya. Ya. Contoh tadi saya sebutkan kardiomiopati diabetika. Itu apa? Mikir tuh sebabnya apa? Ketika jagung ini katakanlah misalkan gak bagus, sebabnya apa? Tek. Nah, kalau kita sudah mulai memasukkan konsep itu, metodologi itu, maka ketika lihat orang hipertensi misalkan, kita bukan ngelihat fisiknya. Hadisnya dipasang, ini masalahnya apa nih orang? Berarti kan ada masalah dalam urusan jantungnya atau bukan? Iza solaha jasada kullu. Berarti ada masalah di mana? Hatinya. Lalu Allah bilang apa? Allah bilang bahwa Al-Quran itu obat. Buat apa? Fis sudur, kan gitu kan? Anda lebih paham gitu kan? Saya ini tukang cuplik aja. Ya, cuplik pasnya pas gitu. Gitu tag. Nah, makanya misalkan lagi nih tag mau jelang pemilu. Yang muncul kira-kira masalah apa dalam urusan hati? Kebencian, ya kan? Buruk sangka. Ngefek nggak ke organ kita? Pasti ngefek. Maka tazkiyatun nafsnya masuk di situ. Pas dia. Masalahnya apa? Solusinya apa? Ah gitu. Qurannya apa, hadisnya apa, ayatnya apa. Ketika lagi masalah kayak begini, muncul epidemik kanker misalkan. Masalahnya apa secara kolbu? Pasti ada masalah di situ. Maka Quran dipakai di situ sebagai syifanya. Allah udah jelaskan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, kata Allah. Dan kami jadikan Quran itu sebagai syifa kan? Masuk dia. Masuk Pak Eko. Nah, gitu. All ungkapan lah. All idea lah. Nah gitulah. Jadi bagi saya itu menarik ya, kalau kita nih tadaburi, kita pelajarin ya, konsep makanan sesuai syariat itu kayak apa. Jadi ketika nih misalkan ya, ada orang yang ngaku saya ini vegetarian. Wah, gampang nggak membantahnya? Gampang. Lah ente kurban tiap tahun pasti makan daging. Ya kan? Kurban makan daging kan? Harus makan daging. Jadi mustahil muslim itu menjadi vegetarian. Tidak bisa. Nabinya makan daging. Jadi bagaimana cara saya? Ini cara yang sifatnya dengan rasa. Gini. Suka labu nggak? Bilang aja nggak suka. Gak apa-apa kok. Nggak dikeluarin. Soalnya zaman dulu waktu saya belajar itu, kalau nggak tahu dikeluarin dari ruangan saya. Dan saya paling sering dikeluarin. Karena banyak nggak taunya. Tapi saya baru ketemu gurunya, Ustaz. Guru anak pemi saya. Umurnya sekarang 78 tahun. Dia kirim foto, Ustaz, ke saya. Fotonya nggak tanggung-tanggung, lagi di puncak Gunung Kerinci. Kata saya, entar dulu nih, gitu kan. Akhirnya saya beberapa waktu belakangan ini mulai agak merutinkan ngetes dengkul, naik gunung. Naiklah kemarin terakhir saya naik Lau, sampailah ke puncak. Ya, jadi santri-santri ini saya nggak nyuruh naik gunung ya. Yang saya maksud itu pelajaran gunung tuh banyak. Saya bawa anak saya kemarin naik gunung sampai ke atas. Waktu naik saya di belakang dia. Karena saya tahu nih akan sampai pada titik dia tidak akan bisa mau atau tidak mau jalan lagi. Benar. Tengah jalan berhentilah dia.
mau nangis. Nangislah. Kenapa nangislah? Puncak masih jauh, bawah sudah jauh. Ada pilihan. Hai, semangat, bismillah. Masukinlah ayat-ayat segala macam, hadis semua itu kan. Naiklah sampai ke atas dia. Sampai ke atas, alhamdulillah. Turunnya saya tinggalin. Di pos berapa tuh saya tinggalin, dari pos 3 sampai ke pos 1 itu saya tinggalin. Ketemulah saya sama saya, dan itu dia jalan sendiri tuh. Teman-teman semua rombongan sudah pisah gitu kan, subhanallah. Sampai ketemu saya di bawah, dia cerita, ayah tadi namanya Syafiq nangis. Alhamdulillah, saya bilang, bagus nangis itu. Ya, kenapa? Nangis saja dia bilang. Terus dia bilang cerita sendiri gitu kan. Terus dia baca sholawat di situ sendirian macam-macam lah. Nangis ada apa-apa. Ini pelajaran penting di situ. Suatu hari kelak kamu harus mandiri, saya bilang. Gak bisa bergantung. Banyaklah pelajaran, intinya gitulah. Ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kembali ke masalah tadi, kolbu tadi. Maka di situ letaknya. Maka kalau Anda baca, nanti saya saran kalau di sini mau dibikin Darushifa, saran saya dibangun juga Baitul Hikmahnya. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu tujuannya ngapain? Itu menggali kitab-kitab. Ya, kitab-kitab tentang, kalau mungkin babnya tentang kesehatan itu apa, banyak kitab-kitabnya. Ya, dan itu free, semua bisa kita download. Ya, tapi bahasa Arab. Ya, tadi yang tadi disebutkan al-asbab wal alamat tadi itu juga kitab Arab, itu tentang diagnosa. Jadi nanti full itu. Nanti ada yang ahli makanan, ada yang ahli diagnosa, ada ahli terapi apa, tek. Nyambung dia satu demi satu. Sekarang ini kan puzzle. Dunia pendidikan atau dunia kedokteran yang sekarang dibawa oleh Barat, teman-teman sekalian, dengan tentunya adalah plusnya dia itu susah kalau saya pakai itu di konsep Islam. Contoh begini. Contoh nih, lihat. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang punya anak, kalau anaknya sakit, bawanya kemana? Anda udah mulai kepikir ke dokter anak kan? Kalau Anda punya orang tua yang sakit, Anda bawa ke dokter penyakit dalam yang khusus bagian orang tua, ya kan? Kalau Anda ada yang sakit, misalkan apa ya, batu ginjal, bawanya ke dokter urologi. Jadi ilmu sekarang itu di kotak-kotaan semua. Jadi kita nggak dianggap sebagai sosok yang utuh. Maka kalau yang tanya ke saya di kajian-kajian majelis itu, dari mulai mau lahiran, dalam kandungan, anak kecil, dewasa, sampai remaja, sampai orang gede, sampai mau mau meninggal pun ditanyain semua. Jadi kalau bahasa saya itu kayak super spesialis gitu. Salah nggak di sana? Ya saya nggak tahu konsepnya kayak gimana. Cuman akhirnya apa? Katakanlah misalkan, bukan saya menjelek-jelekan, bukan, tapi jadi manusia itu jadi kayak kompartemen gitu loh. Ya. Makanya sekarang mereka bingung ketika mencari penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan hati, dengan jiwa, dengan perasaan. Nggak ada solusinya. Kalaupun ada, mereka akan cuma ngomong meditasi. Meditasi karo sopo. Tuhannya nggak jelas. Pergi meditasi sini situ segala macam, nggak bisa. Mentok mereka itu. Ya, makanya Islam itu coba lihat, belajar psikologi, sama. Baca psikologi kayak apa? Ibnu Sina itu ketika ada orang datang kepada beliau ya, dan jantungnya berdebar-debar, dites sama dia, disebutin nama daerah ini, tiba-tiba jantungnya debar-debar. Ai, kau ini jatuh cinta kau, kata dia. Beneran itu ada, Anda baca deh referensinya, berada kayak begitu. Jadi mendiagnosa orang tuh bukan cuman ini, misalkan orang debar-debar jantungnya gara-gara mungkin kalau bahasa sekarang takikardi dan segala macam, atau ventricle macam-macam lah istilah itu kan, bukan itu. Ada masalah di sini, ada yang terganggu di sininya. Dan kemarin tuh saya ketemu kasus kayak begitu. Ada ibu-ibu sama bapak, ada seorang ibu dan bapak datang ke saya. Dia konsul lah ke saya. Si bapak ini
ibu itu ceritanya mau dioperasi katanya. Bawalah dia hasil labnya. Bawa hasil labnya. Operasi jantung kalau nggak salahnya. Saya itu kemudian saya baca lab, nggak saya baca tapi saya agak tidak terlalu tertarik gitu kan. Saya pengen dengar aja ceritanya apa nih jantungnya ini. Ya. Singkat cerita saya bilang, dari hasil lab ini ada yang nggak normal nggak? Kata suaminya, nggak ada sih dok. Dia bilang normal semua. Ya, terus kenapa dioperasi? Kata saya gitu. Dia tahu, anda yang mutusin. Saya nggak ngelarang, saya nggak nyuruh saya suruh iya enggak, bukan itu poinnya. Saya bilang kita cari solusinya. Obrol segala macam, akhirnya ketemulah. Saya bilang sama bapak itu, Pak, istri bapak ini bukan perlu operasi, istri bapak ini perlu cinta. Woi, romantis sekali kan? Perlu cinta, perlu kasih sayang. Sampai bahasa saya sama beliau, sering-sering skin to skin. Saya bilang, bus, ini bahasa khusus orang tua. Ya, sering-sering hubungan biologis. Saya bilang, handphonenya ditaruh karena dia butuh itu. Saya bilang, ya, nggak ada debar-debar segala macam. Dan akhirnya terbongkarlah, memang akhirnya di rumah tangganya itu berantakan. Kadang-kadang subhanallah saya dapat informasi yang lain tuh, kata-kata cerai lah apa segala macam itu gampang banget keluar di situ. Nah ini masalahnya, kebencian, kemarahan yang itu tidak tahu saya dapat dari mana, tapi besar kemungkinan dari you punya leluhur. Beneran lah, ceritalah dia dididik bapaknya dengan keras lah begini segala macam. Ya jangan dipakai lah itu di rumah tangga ke istri. Saya bilang, laki-laki macam apa kalau seandainya cuma pandai marahin istri? Itu bukan laki-laki. Kenapa saya bisa ngomong kayak begitu? Kata Nabi sudah jelas, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Laki-laki yang kuat itu justru laki-laki yang bisa menjaga istrinya, merangkul istrinya, merawat istrinya. Merawat apa? Hatinya dirawat, menjadi istri yang atau menjadi suami yang peka. Gitu. Nanti masuk lagi babnya itu. Ini kan kuliah umum judulnya kan. Kita terbang aja sana sini. Tidak apa-apa. Kita obrak-abrik dulu isi otaknya. Nanti baru ada kuliah khusus oleh pembicara berikutnya. Gitu. Saya bilang gitu sama dia. Selesai nggak? Saya nggak tahu. Kabar terakhir saya nggak tahu. Tapi memang nggak ada data yang menurut saya itu perlu dioperasi. Menurut saya sih nggak juga lah, ngapain gitu loh. Ya. Jadi di sini nanti masuk ya, ada 3 kalau bahasa saya yang saya pelajarin itu ada 3 poinnya. Ada makanan ruh, tanda kutip makanan, ada makanan jiwa, ada makanan jasad. Ada makanan ruh, ada makanan jiwa, ada makanan jasad. 3-tiganya ini harus dipenuhin. Ya. Kenapa harus dipenuhin? Karena ketika makanan ruh itu tidak kuat, tidak kokoh, ya, maka jiwa dan jasad itu juga akan, dia saling kaitan satu dengan yang lainnya. Tapi yang paling dominasinya dalam apa yang saya coba simpulkan sepanjang perjalanan saya mempelajari ini, itu cuma 2 aja, makanan ruh sama makanan jiwa. Hanya 2. Ya, makanan ruh berarti urusannya sama syariat, perintah. Ya, syariat itu ya syariat, sholat segala macam. Maka kita lihat, ini kita belajar ini begini, cara berpikirnya. Sekarang saya tanya, apa tujuan puasa? Apa makosidnya puasa? Coba jawab. Yang berhasil jawab dapat hadiah. Hadiahnya ini. Plus, ini kalau benar jawabannya sesuai dengan apa yang saya mau ya. Plus dapat uang. Ya, ada duitnya. Tidak tanggung-tanggung, 500.000 rupiah. Apa? La'alakum, yaitu standar. Apa makosid puasa? Menahan hawa nafsu. Biasa. Antum tidak boleh, moderator. Kalaupun boleh, hadiahnya enggak 500, 50.000 saja. Apa coba?
menjadi filter Ustaz, penawar racun Racun apa? yang ada pada dalam diri. 200 Ustaz. Minta dia 200, tapi tidak apa kita kasih lah. Wah, duitnya dikeluarin dulu. Saya senang keluar uang kayak begini. Kenapa? Karena saya ngamalin ayat Al-Baqarah ayat 215. Coba buka. Ayat itu bunyi apa? Yang hafal coba sebutin. Ini 200.000. Ambil. Cepat masukin kantong sebelum saya berubah pikiran. Yang tadi jawab tadi dapat juga. Kebetulan lagi agak tebal ini. Ini satu. Tuh, dapat 100.000. Jangan kau beli makanan gak sehat ya. Tuh. Ahwat, ada yang bisa jawab gak? Apa? Membersihkan jiwa. Enggak. Tapi dapat duit. Nanti diambil di depan. Tuh. Ada lagi? Belakang. Dosen boleh, dosen. Yang tampak dosennya agak-agak wajahnya lebih senior. Mengistirahatkan. Belum. Tapi dapat hadiah lah. Ini jangan niat jawab buat dapat duit ya. Matre kau. Tapi mantra itu perlu. Apa? Saya katakan ketika kita sedang berpuasa, kan itu perut kita kosong dan nggak ada masukan gitu. Jadi organ-organ dalam tubuh itu mencoba untuk mengambil bagian-bagian yang rusak dan itu proses dari tubuh untuk nutrisi dan stamina kita. Apa dia ngomong? Ya pokoknya oke lah, benar. Tidak benar tapi saya kasih duit lah. Ini udah 5 orang nih. Banyak, betul ini habis duitku. Ahwat satu lagi. Makosid ya. Makosid ini sebenarnya nanti relate sama hadis tentang kolbu tadi. Itu poinnya. Sehingga nanti kita tahu sebenarnya tujuan Allah menetapkan syariat itu apa. Itu menariknya itu. Ahwat dulu, Ahwat. Ada yang mau jawab gak? Tak dengar saya. Tidak beneran, gaungnya kencang banget. Ya, oke lah. Tapi belum juga. Bukan itu yang saya mau. Bukan itu yang Rasul mau. Bukan itu yang saya mau. Tadi Ustaz. Untuk merasakan kondisi kaum fakir yang lain. Tadi siapa yang jawab tadi dapat duitnya? Udah 6 orang nih. Sudah cukup lah, jangan banyak-banyak habis duitku. Ustaz, Masya Allah Ustaz, tapi belum belur lah. Tapi Ustaz dapat hadiah 200.000. Ini jangan lupa, jangan habis ini. Ini Ustaz, disimpan duitnya. Kan Anda kan fisabilillah, ya kan, menuntut ilmu kan, jalan Allah. Salah satu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi itu fisabilillah. Makanya saya suka ngamalin itu. Ada 4 itu. Nanti baca aja. Bukan itu. Coba gini loh mikirnya tuh ya. Ini pembicara nggak dapat minum ya? Oh ada. Gak ada gelasnya. Enggak ada, nggak apa. Minum aja. Apa makosid sholat salah satunya? Saya nggak ahli tentunya fikih ya. Cuman saya mencoba mentadaburi aja. Karena dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan, inna sholata tanhanil fahsyai wal munkar, itu makosidnya. Maka kalau teman-teman pahami, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, kita pahami tentang makosid dari syariat itu. Kalau kita lihat aslinya dia, kalau saya coba simpulkan versi saya, lagi-lagi saya bukan ahlinya, bukan ulamanya, cuman dari beberapa diskusi saya pelajari, saya coba mendapat itu ujung-ujungnya itu apa? Menjaga hati. Gak percaya, lihat kata Nabi SAW apa? Nabi bilang apa? Berapa nih hadis ini kita potretnya cuman potret dari satu ini aja. Tapi kalau kita potret dari sisi yang lain menarik.
Dan kita sering dengar bunyi hadis itu. Kata Nabi apa? Berapa banyak umatku yang puasa, mereka cuman dapat lapar dan dahaga. Ujungnya hadis itu apa? Kenapa mereka kayak begitu? Karena mereka tidak tinggalkan bohong, ya, tidak tinggalkan fitnah, namimah segala macam. Ini kan penyakit hati kan. Makanya orang yang puasa tapi dia tidak menjaga hatinya bagus, tetap baik, dengan meninggalkan perbuatan buruk hati tadi, tidak dapat apa-apa. Dan itu level puasa yang paling rendah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, hatur nuhun. Nah, ini moderator juga haus ya kayaknya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, pada dasarnya syariat yang Allah tetapkan itu, ujung-ujungnya yang dia mau jaga apa? Hati loh. Nyambung gak sama hadis tadi? Nyambung. Maka bahasa saya, syariat itu kalau kita kerjakan dengan baik, dengan benar, sebagaimana tuntunan Nabi SAW, efeknya ke jasad, pasti. Jadi jasad itu cuma efeknya aja. Orang sholat dengan benar, sholat dengan baik, zikir dengan benar, tilawah dengan benar, segala macam, pasti berefek. Pernah tahu kenapa dalam, kalau anda yang ahli qiraat itu ada nada-nada apa, nahawan lah apa segala macam, itu kan punya fungsi kejiwaan. Coba lihat waktu perang Badar atau perang-perang Nabi, kan para sahabat itu bukan bunyikan genderang, pakai drum band, nggak gitu mereka. Ada satu yang khusus pakai kuda, dia melafazkan ayat tentang peperangan. Pertanyaannya, dia melafazkan ayat itu kira-kira pakai irama apa? Tidak mungkin irama sedih, pasti irama yang membangkitkan gitu loh. Maka nanti azannya saja, yang saya tahu itu di Turki, kalau anda yang pernah ke sana itu di rumah sakit Bayazid itu yang masih ada sisa itu katanya dulu tuh azan maghrib, subuh, isya, zuhur, asar itu beda irama. Karena kondisi psikologis kita sudah beda saat itu. Subuh beda, zuhur beda, asar beda, maghrib beda, isya beda. Jangan pakai irama semangat waktu azan isya. Semangat orang beda. Semangatnya kapan? Pagi, zuhur, itu semangat tuh. Gitu. Jadi kan menarik tuh. Jadi akhirnya apa? Syariat yang Allah perintahkan nih Bapak sekalian, teman sekali itu tidak lain tidak bukan, kalau bahasa saya itu syariat itu bikin sehat sebenarnya. Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Sehat itu cuma efek sampingnya aja. Beneran. Ya, baca Quran. Waduh, kurang sehat apa baca Quran itu? Izhar, idgham, iqlab segala itu kan punya efek tuh ke kejiwaan kita, psikologis kita. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang ulama-ulama itu tuh. Nah, ini coba lihat. Ini mentadaburinya. Yang sudah pernah umroh atau haji lah misalkan, Syekh Sudes itu kalau baca atau mimpin sholat ada waktu dia nangis. Nah, anda coba mulai merenung, beliau itu nangisnya kapan? Waktu ayat azab, ayat bencana, atau ayat kekuasaan Allah atau apa? Itu beda sama Syekh Surem. Lihat, Syekh Sudes itu kalau ayat-ayat azab dia nangis tuh. Syekh Surem itu biasanya nangisnya kalau ayat-ayat berkaitan dengan kekuasaan Allah. Itu. Jadi jiwanya itu mendapatkan makanan dari Quran tadi. Nah, gitu kan keren tuh jadinya. Jadi Quran itu memang berfungsi sebagaimana mestinya. Dia akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada fis sudur. Itu fungsinya. Dicermati, telusuri itu maunya apa nih Allah nih ngomong ini nih. Sehingga nanti apa? Ketika dibaca, klop dia, ada kebencian dia buang, ada suuzon dia buang, ada kemarahan dia buang, kan gitu. Itu kan penyakit. Sampai penyakit-penyakit hati nih teman sekalian, itu menjadi tema yang menurut saya itu dibahas oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Contohnya apa? Takut itu penyakit kalau berlebihan, sedih itu penyakit kalau berlebihan, pengecut itu berlebihan itu jadi penyakit, bakhil itu penyakit. Doanya kita sudah sering dengar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal, seterusnya.
Itu kan penyakit. Termasuk kebodohan itu juga penyakit. Gitu. Ya, artinya apa? Seluruh penyakit yang hubungannya sama jasadiah ini, kalau ditarik konsep dari apa yang Nabi kita alaihissalam jelaskan itu, pasti ada nyangkut dengan hati, pasti ada. Kecuali yang emergensi mungkin kalau menurut saya. Sehingga ulama itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu memang menjadi obat. Obat buat penyakit apa? Orang pikirnya urusan jin jun doang. Enggak. Penyakit fisik juga sama. Penyakit fisik juga sama. Kalau dihayati ayat itu, sehingga nanti apa? Ketika penyakitnya misalkan kanker, tumor, dibacakanlah ayat yang hubungannya sama itu, nyambung dia, dapat dia. Contoh mungkin apa ayat yang berhubungan misalkan dengan sesuatu yang dihancurkan Allah. Ada ayat dalam surah Al-Hasyr itu, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aitahu," kan gitu kan, seterusnya. Baca situ dengan keyakinan bisa pecah itu, hancur dia. Ya. Masya Allah kan. Jadi tema kesehatan ini, ya Masya Allah kalau kita pelajari itu Masya Allah. Jadi makanya ya mudah-mudahan harapan dari TV Maghfirah ini tercapai ya, sehingga nanti muncullah dai-dai yang juga menguasai ilmu kesehatan. Ya, Anda bisa berdakwah. Kalau saya itu alhamdulillah karena ngomongnya bab kesehatan, saya masuk di golongan ini bisa, semua bisa. Ya, tidak ada masalah karena benda yang memang dibutuhkan dan menjadi hajat banyak orang gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi, apalagi ditambahkan dengan ilmu-ilmu Al-Qur'annya. Ya, makanya terakhir ya mungkin karena saya sudah diingatkan, Ibnu Katsir rahimahullah itu menyebutkan bahwa masalah kesehatan itu atau ilmu pengobatan itu, kata beliau, itu subhanallah dirangkum atau setengahnya itu, kata beliau rahimahullah, ada pada ayat wa kulu wasrobu wala tusrifu. Itu aja. Urusan bab makanan. Maka Nabi memberikan cluenya. Maka jangan, kalau Anda mau pintar, Anda mau cerdas, jangan makan sampai kenyang. Kenapa? Kan sudah ada ayatnya, hadisnya, sepertiga. Gitu. Jadi kalau di sini mulai banyak penyakitnya misalkan, nah terakhir saya baca itu Masya Allah ya, orang-orang barat itu sekarang sudah mulai tertarik dengan puasa. Bahkan terakhir ada seorang dokter di Amerika itu dia menganjurkan 3 days fasting. Kita sudah punya semua perangkat-perangkat itu ya. Bahkan dia sebutkan bahwa kalau mau tubuh ini teriset kembali ke settingan awal. Jadi selama 3 hari itu dia bikin program, bayar programnya. Jadi nyuruh orang puasa bayar. Itu. Ngapain? Nggak ada. Jadi nggak makan apa-apa selama 3 hari itu, cuman minum air putih doang. Disebutnya water fasting. Gitu. Itu mantep kalau mau dikerjain ya. Nah, kalau pakai alanya Nabi itu pernah dalam 1 bulan diriwayatkan Nabi itu cuman makan air atau minum air sama makan kurma. Ada riwayatnya begitu. Itu detox yang paling bagus kalau kuat. Ya, baru juga mau puasa kayak begituan tiba-tiba bakso lewat, mie ayam lewat, cireng lewat, cilok lewat. Beneran nggak mudah. Tapi kalau Anda sudah mulai tahu ilmunya itu asik gitu loh. Saya banyak ketemu orang-orang sudah selesai. Oh ya, dikit lagi. Saya banyak ketemu orang-orang yang subhanallah ya, kayak cerita Blue Zone itu, cuma memperbaiki pola makan saja. Itu ternyata penyakitnya bisa hilang. Perbaiki pola makan. Ya, idenya saya. Ya, di sini kan ada makan pagi, kan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Sebenarnya kalau pakai kaidah-kaidah itu kalau itu diatur ya. Makan pagi diatur, siang diatur, malam diatur. Itu apalagi ditambahkan makanan-makanan, sini kan belajar, berarti butuh otak yang kuat, ya, fisik yang prima, dimasukin menu-menunya di situ, ini akan jadi percontohan, bisa jadi percontohan sebenarnya, kayak Blue Zone tadi itu loh,
Jadi yang sakit itu mulai hilang. Apalagi mungkin kita tahu di beberapa pondok ya, tapi mungkin nggak, tentunya tidak di sini. Ya ada beberapa penyakit yang memang khasnya di pondok gitu. Nah gitu. Nah itu bisa di counter lah dengan pola kayak begini. Seperti itu. Saya kira mungkin itu sedikit kuliah umumnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah teman-teman sudah sama-sama bersama-sama kita dengarkan kuliah umum bersama Satidul Akbar. Insyaallah setelah ini 30 menit ke depan kita buka forum diskusi atau tanya jawab. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelum itu sekali lagi saya pengen dengar semangat dari teman-teman sekalian. Mungkin yang di belakang banyak yang tidur kalian tahu. Oke. Qadat. Oke, sembari MC mungkin bisa menyiapkan mikrofonnya untuk bertanya. Ustaz, karena kesempatan ini mahal ya Ustaz, saya pengen ngawali pertanyaan Ustaz. Curi start dia. Dok, bagaimana pandangan dokter saat melihat kondisi kita saat ini gitu? Dan tadi dok, sebelum acara ini dimulai, kita para ikhwan kaget gitu, Insya Allah Zainul Akbar badannya gagah banget. Kita itu dok udah kayak beli helmet, beli susu penambah berat badan. Gitu. Tambahan. Udah beli lagi yang besar gitu dok. Tapi berat badan nambah dok. Bagaimana dok? Apa? Untuk mungkin nambah berat badan sama sehat. Nanti. Ini tolong diambil lagi. Nanti diambil ya ini ya. Tadi Ustadz yang di depan tadi juga terpotong buat antum tadi, gara-gara bilang saya ganteng. Masya Allah. Apa ditanya? Jadi dok, mungkin ada apa ya? Bagaimana cara kita menambah berat badan dok sama sehat gagah? Gampang. Kaidahnya yang perlu Anda pahami teman-teman sekalian. Kaidah bahwa tubuh kita itu dia bisa generate sendiri sebenarnya. Ya, saya kalau saya baru tahu kenapa antum pakai jas. Gak apa-apa, ganteng, masya Allah, masya Allah. Mau dibalikin nggak duitnya? Saya pakai baju begini pun sebenarnya karena saya akan berhadapan dengan mahasiswa. Jadi saya santai-santai aja. Itu gayanya bukan gaya iblis tapi gayanya Quran. Namanya tuh muqassamah. Muqassamah itu menyerupai. Kan waktu Nabi Adam digoda sama iblis, simpanlah itu. Waktu Nabi Adam digoda oleh iblis, iblis tuh bilang bahwa saya tuh penasehatmu, ya kan? Apa bunyi ayatnya itu? Pokoknya belakangnya tuh nasihin kan? Nah itulah. Jadi muqassamah itu salah satu trik sebenarnya untuk kita menyampaikan sesuatu dengan kita melebur dengan yang ada seakan-akan kita bagian dari dia tapi aslinya tidak. Nah itu ilmunya. Dalam ilmu marketing ini dipakai, bisa ya, tapi kita ngomongnya bukan kita belajar dari iblis ya, tapi belajar dari Quran. Saya ada satu produk ya, pernah lihat. Antum siapa nama? Khan. Hah? Khan. Pakai Salman apa Syahru? Depannya apa? Oh iya, Akhi saja kalau gitu. Susah kali nama kau. Kan? Ya Khan. Susah kan spellingnya kan? Jujurli. Antum suka kunyit gak? Jujurli aja lah. Jawabannya iya dan tidak. Udah. Bilang aja enggak saya enggak, udah selesai. Nah, ini ilmu muqassamah. Ya. Bagaimana cara saya membuat dia suka kunyit?
Gampang kalau udah tahu ilmunya. Kalau saya sebutkan minuman kaleng tertentu, antum suka nggak? Belum tentu. Oke, sebutlah apa yang minuman kaleng antum suka. Sebutlah mereknya ini. Gak usah sebutin lah mereknya ya. Sudah kebayang sih kira-kira antum suka apa? Sebutlah ini gitu misalnya itu tak? Gitu ya. Nah, dia kan suka itu kan? Nah, ini tuh saya ngomong begini tuh sudah ada produknya. Makanya orang-orang kafir itu, orang muslim itu mereka tuh mempelajari Quran loh. Ya. Meskipun dalam bentuk versi mereka untuk kepentingan mereka. Sehingga tadi kalau saya tanya kepada Khan ya, dia sukanya apa? Katakanlah disebutkan merek ini. Minuman kaleng mereknya ini, isinya ini. Supaya saya membuat dia paling tidak bisa memulai atau saya closingkan dia untuk minum kunyit, maka saya harus mukosamahkan itu. Itu ilmunya ya. Cara gimana? Saya akan kalengkan kunyit. Anda tertawa, tapi produknya sudah ada di luar sana. Ada kunyit kaleng. Saya nggak usah sebut nama mereknya apa. Ada. Harganya 10.000. Yang di Mbok Jamu harganya 2.000. Pakai pengawet, pakai gula, pakai kunir asam, bla 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 bla. Kasihlah dia, nih kekinian men. Minum nggak dia? Kemungkinan besar minum. Itu mukosamah namanya. Itu baru kemasan, ya. Lalu masuk ke rasa. Kalau dilihat dari wajahnya, Khan ini tidak mungkin dia suka Sambiloto. Sambiloto pun dia tak paham. Sambiloto tuh ada daun pahit sekali. Tak mungkin ada yang mau. Orang begini paling suka yang manis-manis, ya kan? Ya. Apa ini? Maka saya akan jadikan kunyit itu pakai kaleng, rasanya manis dan tidak seperti kunyit. Minumlah dia, closing 10.000. Itu maksudnya ilmu Quran itu. Ya. Ini ya. Jadi enak kalau kita lagi-lagi teman sekalian mentadaburi Quran segala macam gitu-gitulah ya. Nah, kemudian tadi kalau kaitannya dengan badan gimana? Ya, kan tubuh kita ini dia butuh asupan. Secara umum ada makronya 3, protein, karbohidrat dan lemak. Itu yang makro, yang gede. Ya. Maka kalau orang ya katakanlah saya mau gedein badan saya, maka antum perlu asupan yang membangun sel lebih kuat dan membentuk sel lebih kuat. Maka jawabannya ada pada protein. Itu yang pertama. Ya, berarti yang tidak membangun cuman sekedar energi, maka itu namanya bukan sekedar. Dia energi, namanya karbohidrat. Maka pilihannya kalau tadi protein, karbo sama lemak tadi mau mau di otak-atik di situ, maka pilihannya si karbonya dikurangi, proteinnya dibanyakin, lemaknya ditambahin, plus juga dengan sayur. Jadi nanti misalkan antum makan dalam satu piring itu, ya, maka ketahuan itu kebutuhannya apa, atau mungkin kita mau arahnya kemana. Contoh antum mau building muscle, bentuk apa badan kan. Maka jawabannya antum harus banyakin protein. Ya, tapi kalau di pondok agak susah. Itu masalahnya. Kalau enggak apa-apa tahu ilmunya dulu lah. Jadi nanti kalau antum makan nasi misalkan, nah nasinya itu enggak usah banyak-banyak. Sayurnya banyakin, tahu tempenya dan dagingnya yang diperbanyak. Gitu. Jadi nasinya antum kasih ke teman-teman yang lain. Tuh contohnya. Itu yang pertama kaidahnya. Kaidah kedua gimana supaya protein tadi itu bisa menjadi massa otot? Maka kaidah keduanya adalah dia harus ada latihan beban. Dokter, di sini kita nggak punya gym, gitu kan? Nggak ada kan? Belum ada kan? Belum. Nanti minta sama Ustadz Hatta, siapa tahu dibuat. Buatin gym. Latihan itu apa? Saya kemarin ada salah satu murid saya tuh ya murid lah ya, dia mulai nyantri sama saya, ngambil sanad bermula zamah dengan saya bidang kesehatan.
Dia habis tabrakan, cekek. Dia kabarin Ustaz, dia bilang, saya hari apa saya nggak bisa ikut, dia bilang, saya habis tabrakan. Oh innalillah, saya bilang. Ditunjukin motornya, subhanallah, hancur lebur motornya itu, motor Honda CB, yang motor baja hitam dulu, ya kan? Gagah itu motor, hancur motornya, nggak berbentuk lagi. Dia foto diri dia di bed di UGD sambil tersenyum. Wah, sakti anak ini loh matiku. Tapi akhirnya saya tahu kenapa dia bisa kayak begitu. Karena anak itu emang ada latihan bela diri segala macam, yang itu termasuk salah satunya itu latihannya itu bahkan untuk kenaikan tingkat itu harus loncat harimau namanya. Jadi 5 orang dijajarin, dia loncat. Jadi kalau dia terpental, dia sudah tahu kapan ngambil kuda-kudanya. Nah itu ceritanya. Jadi kalau saya salaman sama orang itu, saya bisa ngerasain ini orang powernya apa. Coba salam. Bagai musim dingin. Gak ada powernya. Gak apa-apa. Jangan kecil hati. Itu bisa ditambahin powernya. Jadi nanti kalau sudah dapat itu kan asik dia. Badannya itu gak ngantuan, semangatnya terus gitu kan. Diajak apa tuh namanya, jalan sedikit itu nggak ngeluh-ngeluh. Sekarang kan ngeluh-ngeluh aja isinya. Kena hujan takut, kena panas, aduh nanti kulitku hitam. Makanya jangan idolain tuh Korea itu. Geli gue ngeliatnya, serius. Bukan hantum ya, Korea. Ini laki-laki kok gitu loh. Putih, merah, laki-laki itu, saya lihat. Saya tanya ke ahwat ini, Anda kalau cari pasangan, yang dicari itu gantengnya atau karismanya? Ya ketahuan kan jawabannya kan, nggak butuh yang ganteng tapi berkarisma. Dia jalan itu kayak Nabi Yusuf sampai kepotong itu gitu, motor gagah gitu kan. Oke, saya sekarang itu Masya Allah kadang-kadang saya sedih hati. Yang malu ada Kijang Jantan, Mitsubishi Kuda. Sekarang Alia, Xenia, Agia, nama perempuan semua. Coba lihat, yang saya tes lagi. Ini kalau dapat ini, saya kasih hadiah lagi. Khusus buat Bapak dosen. Mumpung saya di sini ngetes Ustaz. Dalam Al-Quran Allah menggunakan dua terminologi untuk membahas laki-laki. Terminologi atau kata lah ya. Apa? Betul ya. Dapat duit lah. Mana duit tadi? Hilang, habis duitnya. Dapat. Masih ada nih. Silakan. Langsung dapat nih ya, ini yang bagian sini. Betul. Makanya mustahil Anda dapat qawam tanpa jadi rujulah. Mustahil. Betul Ustaz? Ar-rijal qawam 'alan nisa kan? Enggak pakai zukurah di situ. Gagah gitu loh. Ya. Ada masalah sedikit, jangan kau nangis lah. Ini enggak lulus, nangis. Gak gitu gaya laki-laki. Ya. Perkasa, gitu loh. Makanya di surga tuh sampai digambarkan sosok laki-laki itu kayak apa. Betul kan? Parasnya kita seperti Nabi Yusuf. Fisiknya kita seperti Nabi Adam, hatinya kita kayak Nabi Ayub. Perfect. Nah gitu. Yang perempuan kayak apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas Anda jauh lebih cantik daripada bidadari sana. Nggak ada apa-apanya bidadari itu, tenang aja. Ya, jangan kecil hati pula. Nanti kalau kecil hati nanti ginjalnya teraniaya. Gitu ya, Mas Khan. Jadi gampang kok latihan begituan, tapi latihan beban. Ini aja modelnya bisa nih. Pakai ini.
Kalau belum ada gymnya, ya kalau ada gymnya lebih bagus lagi. Nggak usah alat-alat sederhana aja. Ini begini-begini doang, ya, wah ringan 50 kali coba. Pegel juga, tapi kebentuk sininya. Dapat dia. Nanti kalau perempuan juga sama. Saya kemarin ya lihat seorang, nah ini dakwah nih. Saya kemarin dikirimi seorang teman account seorang wanita lah ya di Amerika. Muslim dia. Cuman dia ya karena sekarang mau apa namanya, kita bicara tentang orang pergi gym apa segala macam itu kan ya campur baur laki perempuan, bajunya nggak benar gitu kan. Nah dia di situ berdakwahnya itu dengan menggunakan baju. Jadi bajunya tuh longgar selonggar-longgarnya, tapi nggak pakai gamis ya. Ya, cuman khusus di perempuan, antar perempuan saja. Cuman dia menunjukkan anunya dia apa namanya, cara dia influence people gitu loh. Dia tebarkan kalau lagi sholat dia tebarkan apa sejadahnya, dia makan sehat. Di gym itu yang penganutnya dia, bukan penganutnya. Jamaah dia itu orang-orang pakai baju-baju yang masih gitu-gitulah. Tapi sama dia tuh karena dia badannya kebentuk banget. Nah itu dakwah di situ maksud saya. Karena kadang-kadang kita harus downgrade dulu. Ya. Nyuruh berita sekarang bicara gym ideal gimana? Kalau bisa laki perempuan pisah gymnya, tapi nggak ada kan? Sekarang Jakarta aja mungkin saya nggak ada. Ya, dakwah lagi di situ. Orang pengen gym, tapi jangan campur aduk ikhtilatnya jangan ada gimana? Nah, cari solusinya. Setahu saya di Bali itu ada gym terpisah laki perempuan. Ada Adam Gym sama Hawa Gym. Ini beneran namanya gitu. Coba lihat. Ada, saya dikasih tahu teman. Gitu. Jadi berdakwahnya itu yang apa kira-kira mau kita perbaiki dulu. Tek. Pelan-pelan naik. Sampai ke titik di mana barulah pesan-pesan itu disampaikan. Supaya apa? Tidak trauma syariat. Nah itu poinnya. Jadi zaman sekarang ini banyak orang trauma syariat. Takut dia. Ya, bukan takut dengan syariat karena ada pengalaman buruk dia dengan syariat itu yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak stepping dia atau tidak leveling. Nah gitu. Ya. Jadi antum kalau mau coba gerakan begitu. Salah satu contohnya banyak sih sebenarnya. Ya, ini penting teman sekalian. Kenapa penting? Karena saya pernah baca data, ya. Data itu bunyinya begini. Laki-laki di umur 30 di tahun-tahun kita ini 2000-an something kayak begini itu kadar hormon laki-lakinya ya sama dengan laki-laki yang berusia 60 tahun di tahun 80-an. Paham maksudnya? Jadi jauh banget selisihnya kan. Kenapa itu bisa terjadi? Makanan, pikiran, minuman ngawur sengawur-ngawurnya, akhirnya dia aging dia, ya penuaan itu lebih cepat gitu loh. Makanya setahu saya sih ya, kalau kita bicara tentang hormon sedikit misalkan itu tuh masya Allah ya. dulu anak perempuan itu biasanya menstruasinya umur SMP lah, kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah. Bukan kalau zaman saya lah. Zaman sekarang kadang-kadang kelas 4 SD sudah mens loh. Betul kan? Itu aging itu. Nah, wanita yang agingnya lebih cepat atau menarkinya lebih cepat, otomatis menopausnya lebih cepat. Artinya terjadi penurunan kualitasnya. Makanya kayak Anda di sini, saran saya udara udah bagus, nggak ada polusi, nggak ada TV, handphone juga nggak pegang. Kalaupun pegang coba dibatasin. Kalau makanannya bagus, waduh, surga teman-teman sekalian. Ya teman saya itu 2 bulan batuk, kemarin naik gunung hilang batuknya. Semudah itu, alam itu menyediakan fasilitas buat kita menyembuhkan diri kita. Ya makanya sekarang kalau saya di rumah juga kalau mungkin treadmill, kalau pas lagi treadmill gitu, itu saya nggak pakai treadmill biasa, sudah mulai pakai treadmill yang agak berat. Jadi kalau treadmill itu saya udah pakai rumusnya itu 3, 15, 30. 3 itu speednya, 15 itu incline-nya, 30 itu lamanya. Itu gumrobiosnya, keringatnya luar biasa. Ya, tapi dapat kaki dapat kadang-kadang juga di 2-3 menit terakhir, nah saya jalan jongkok di 15 derajat itu sehingga ini kita kan kuat. Kalau kuat nanti yang paling bahagia siapa? Istri kita. Bahagia dia.
Ya, itu. Karena itu termasuk bagian dari qawamah juga lah rijal, gitu ya. Nanti dan banyak gerakan-gerakannya, di samping tadi udah makannya udah bener, tambah gerakan-gerakannya itu banyak, squat, ya, plank, push up gitu kan. Ada saya posting kemarin itu ya, ada orang kayak di Amerika juga tuh yang dia gerakannya simple gini-gini doang. Tapi beberapa yang prakteknya udah keringetan, dia bilang, bahkan ada yang debar-debar. Untuk ketahuan jantungnya itu nggak bener gitu loh. Ya, seperti itu. Ustaz, syukron. Jadi kita di Malforasi alhamdulillah selain makan hawanya yang dapat kita dapat mingguan, insyaallah kita punya stok protein Ustaz. Jadi mungkin kita punya protein yang besar ya, protein whey. Jadi insyaallah kita punya stok dan insyaallah dengan protein ini bisa nambah berat badan lalu teman-teman yang ikhwan. Oke, sekarang mungkin teman-teman ada yang bertanya, kami persilakan. Diskusi ini akan kita tutup tepat jam 11.30. Ya, kuat. 6 kuat 1 sama ikhwan. Bisa ini yang bertanya, ada seorang yang mulai untuk menerapkan jurus Rasulullah. Dia mulai berubah makanannya, tapi pada Allah ada dia untuk harus operasi khusus butuh karena kata dokter khususnya sudah sakit. Nah, jadi pertanyaannya apa masalahnya dan apa yang perlu diperhatikan mungkin untuk kita yang mau mulai untuk memperbaiki pola hidup sehat kita sebaiknya Umur berapa ya? umur 21. Masih kuliah? Iya. Jadi pertanyaan tentang usus buntunya apa tentang bagaimana memulai? Masalahnya ketika dia menerapkan DSR ini mulai itu udah cukup 2 tahun namanya. Ya. Kemudian pada Allah entah apa yang salah dia tidak bisa kalau dia betul dan khususnya Baik, bismillah. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal teman sekalian ya, bahwa lagi-lagi ini dari apa yang saya pelajarin saya dapatkan ya, bahwa organ kita itu jantung, paru, appendix segala macam itu, mereka itu merasakan atau mendapatkan emosi juga dari apa yang kita, atau mendapatkan tekanan emosi ya. Maka jadi saya jelaskan bahwa kalau seandainya, jadi urutannya memang kalau paling gampang, contoh begini, ketika ada orang hipertensi, darah tinggi, ya paling gampang saya akan bilang bahwa oke, minumlah ini, makanlah ini, bla 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 segala macam. Tapi habis itu nggak turun-turun juga tuh tensi. Nah, maka kalau saya layer keduanya, saya akan tanya, ini apa yang ibu pikirin, bapak pikirin, emosi apa yang ibu rasakan. Nah itu di bab ini juga sama, apalagi masih sekolah dan masih dalam kontrol orang tua. Maka kalau biasanya kalau kajian-kajian saya di masjid atau yang banyak hadir orang tua, saya sering bilang jangan paksa anak, karena sudah banyak kasus saya temukan ketika anak atas nama birrul walidain, ya, atas nama bakti orang tua, dia mengikuti keinginan orang tua, tapi aslinya dia tidak mau di situ. Kalau jiwanya kuat menahan beban, keinginan dan harapan orang tua tadi, aman masalahnya. Tapi masalahnya jiwanya nggak kuat. Ya, bahkan ada suatu kisah itu saya dapatkan sampai anak itu ngomong ke teman dekatnya, dia bilang, saya itu jadi kelinci percobaan orang tua saya, dia bilang. Tapi kayak begitu. Makanya Anda di sini ya, sekolah di sini, mondok segala macam, ya harus kuat-kuat banget di situnya, harus loss banget. Dalam loss itu maksudnya nggak boleh jadi beban. Kalau seandainya itu beban, prestasi nggak naik, penyakit terus muncul, sakit-sakitan, Anda harus duduk sama orang tua ngobrol, sampaikan apa adanya. Kasihan raga kita tuh, kasihan nanti dia menderita aja itu nanti ujung-ujungnya. Ya, termasuk usus buntu ini juga sama. Coba
suruh dia ngobrol sama orang tuanya tuh. Ya. Biasanya ada kaitan di sana yang mungkin bahasanya itu harus bahasa hati ke hati. Ya. Karena jasad kita ini hanya, kalau dari sisi misalkan ini makanan nggak sehat, misalkan ini makanan nggak sehat di depan saya ini, makan nih, kan beban buat dia kan dikelola. Nah yang jadi masalah adalah makanan emosinya itu lebih berat. Dia makannya sehat, ya paham ya? Makanannya sehat tuh, JSR-an segala macam. Cuman makanan emosi tiap hari, aduh masya Allah, apalagi pakai target, pakai ini, udah beban lah itu udah, nggak kuat jasadnya. Siapa yang nanti akan merana menderita? Tergantung organ mana yang lemah. Bisa jantung, bisa ginjal. Akhirnya anak itu meninggal umur 17 tahun. Coba. Makanya tadi ya perlunya dialog. Makanya kalau dialog-dialog yang sifatnya dialog hati ke hati, dialog iman, dialog ilmu, ya mungkin antara anak dan orang tua. Supaya apa? Supaya jangan jadi, khususnya buat orang tua, karena saya orang tua juga ya, jangan jadi orang tua yang bisu dan tuli gitu. Apa pelajaran pentingnya? Kalau belajar tentang dialog itu tuh terakhir. Ada pertanyaan lagi ya? Satu lagi. Bentar. Saya mau jelaskan ini, mungkin sudah pernah dengar atau belum saya tidak tahu. Tapi kalau dengar mudah-mudahan lebih menguatkan kita lagi. Jadi ada kan pernah suatu hari ada seorang pemuda yang ngadu ke Nabi SAW. Dia bilang begini, ya Rasulullah izinkan aku berzina, ya kan? Hadis itu kan? Hadis itu kan mau kita pakai potret yang mana kita mau ngomong? Kalau mau pakai potret bahasanya keras mengeras, maka langsung aja keluar zina tuh haram, dosa besar, tet segala macam. Tapi yang dipotret di hadis itu tuh menarik buat saya. Nabi nggak langsung marah. Ya kan, Nabi suruh dia datang, duduk, terus Nabi ngomong sama dia baik-baik. Ya. Maukah itu terjadi pada ibumu ketika ibumu dizinahi, kakakmu perempuan dizinakan? Dia bilang nggak mau. Kalau gitu jangan lakukan sama orang lain, kata Nabi. Tapi yang dipotret oleh ulama dalam sisi yang lain adalah itu laki-laki itu deket banget sama Nabi sampai urusan zina ngomong sama Nabi, kan keren tuh. Itu yang dipotret. Sehingga apa? Kalau bahasanya yang saya belajar itu, kalau mau jadi orang tua yang bagus itu, ketika anak mau pengen sesuatu yang private, dia ngomongnya pertama kali itu ke orang tua. Mau kawin, suka dengan cowok, suka dengan cewek, itu maksudnya. Nah gitu, itu berarti bagus tuh hubungannya. Nah gitu maksudnya ya. Sedikit tambahan. Oke, yang putra silahkan. Pada Rizbo dan beserta perwakilan dari SDN dari Bos, kami persilahkan. Yang kedua maksudnya apa ya? Tidak beneran saya nggak ada paham. Maksudnya? Ada waktu itu teman saya, dia katanya kena stroke. Nah, bilang harus sisi olahraga. Ya maksudnya dokternya itu tidak olahraga gitu. Orang lagi stroke suruh olahraga gitu. Ya tanyalah dokternya, kenapa nanya saya? Saya kan tidak tahu maksudnya kondisinya, keadaannya di sana, tidak paham. Maksudnya kalau yang kedua mungkin saya tidak bisa jawab sih ya. Tapi mungkin intinya yang dimaksud itu suruh olahraga itu maksudnya bergerak, mungkin sih ya. Saya kan nggak tahu. Tapi kalau olahraga yang sifatnya memerlukan fisik yang prima ya tidak pas mungkin. Tapi mungkin suruh dia jalan ke mataharian gitu-gitu mungkin.
Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Penyakit yang ada di Orang tua ke anak. Penyakit keturunan. ya. Apakah itu kemungkinan bisa turun pada anak turunan selanjutnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Gini, kalau kaidah yang saya sampaikan tadi dipakai, maka sebenarnya pertanyaan sudah bisa terjawab. Kita, Anda semua, saya di sini mewariskan gen dari orang tua kan, mata kita, hidung kita, telinga kita, tubuh kita itu kan gen dari orang tua semua, itu leluhur kita. Ya, mungkin bisa jadi bukan orang tua, tapi leluhur kita juga ada tuh. Maka mereka itu tentunya bukan hanya mewariskan gen yang sifatnya fisik saja. Maka gen yang sifatnya juga dengan emosional itu juga mereka akan wariskan. Nah, kalau tadi bahasa atau kalimat saya tadi dipasang di sini akan ketahuan tuh. Contoh mungkin begini, biar gampang mencernanya. Ada satu keluarga nih. Sekarang misalkan keluarga yang sekarang, di atasnya ini ada 2 keturunan di atasnya. Terus di bawahnya ada 2 keturunannya. Sudah dapat 2 atas 2 bawah. 2 atas 2 bawah semuanya mati, banyak mati karena jantung misalkan. Gitu ya. Maka tadi kalau bahasa tentang kesehatan itu dimulai dari jiwa, hati segala macam tadi dipakai, maka coba ditelusurin itu. Ada emosi apa di mereka sehingga nanti semuanya itu meninggalnya sebagian besar karena jantung. Atau bukan jantung, misalkan diabetes atau misalkan kanker, karena dia pasti ada kaitan di situ. Itulah yang orang sebut dengan penyakit keturunan. Pertanyaannya, mangkasnya, motongnya gimana kan gitu. Setiap organ tubuh kita atau tubuh kita ini diwariskan juga emosi oleh leluhurnya kita. Itu klausulnya lah gitu kan. Maka kita mewariskan juga mungkin kebencian, kemarahan, ketidakpedean, atau mungkin dendam, mungkin hal-hal yang positif ada, negatif pasti ada juga, nggak mungkin sempurna. Nah, bagaimana cara kita memutus itu? Maka putusan atau gunting yang paling ideal itu adalah syariat, agama, tidak ada yang lain. Ya, makanya kalau ini kita bahas ya lebih dalam, itu menarik sebenarnya. Kenapa menarik? Karena memang akan ada sesuatu yang sifatnya di situ tuh yang syariat itu akan memangkas itu. Ya, memangkas itu dengan cara apa? Dengan cara ilmu tentunya, dengan cara iman, keyakinan dan seterusnya lah. Ya, sehingga nanti putuslah itu. Misalkan saya gini. Saya banyak kali lah ketemu orang-orang kayak begini gitu kan, yang bahkan pada akhirnya mereka harus berjuang melawan jiwa mereka. Ya, sampai akhirnya ada yang kanker. Ya, penyakitnya kadang-kadang saya bilang ini penyakitnya sebenarnya apa sih gitu kan, nggak jelas. Akhirnya dilabelisasi jin. Bisa jadi memang ada jinnya. Sekarang lagi tren tuh jin nasab gitu kan. Tapi kadang-kadang bukan itu saja. Babnya itu atau temanya itu bukan cuma sekedar jin saja, tapi mungkin tadi secara emosional, gen kejiwaannya, gen emosinya diwariskan orang tuanya itu atau leluhurnya itu apa? Itu dipangkas. Maka yang paling bisa memangkas itu dimulai dari sebuah cara yang paling mudah apa? Pangkaslah itu dengan doa. Pangkaslah dengan doa. Putuskan itu dengan doa. Contoh mungkin, ya Allah, apapun gen yang pernah diwariskan orang tua leluhurku yang tidak baik, maka putuskanlah ya Allah dengan syariat ini. Putuslah dia. Karena kita nggak bisa mengakses masa lalu, nggak bisa. Kita nggak bisa memilih dengan siapa ya, atau orang tua kita siapa, bapak ibu kita siapa, nggak bisa. Nah gitu. Jadi penyakit keturunan itu, ya teman-teman sekalian, itu sebenarnya bisa kita anulir itu dengan syariat. Ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Tapi ini penjelasan singkat saja. Ya, karena ini panjang sekali ceritanya kalau kita bongkar lebih detail. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, terima kasih dokter atas jawabannya. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir sesi kita pada siang hari ini. Semoga apa saja yang telah kita dengarkan menjadi sesuatu yang mana menjadi bekal bagi kita para mahasiswa untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang sadar penuh akan pentingnya sebuah kesehatan. Saya sangat
kesalahan